Saya akan mulai dengan doa. Eh, Tuhan, kami minta anugerah Tuhan yang besar atas kami saat kami melihat isu yang ini tentang perempuan dan kepemimpinan, isu yang sangat-sangat penting Tuhan. Biar hati kami tenang, pikiran kami tenang, biar kami bisa dengar dari Tuhan. Kami bisa dengar Engkau, bisa lihat kehendak-Mu, bisa lihat jalan-Mu. Kami akui Tuhan, ada banyak perpecahan dan kesakitan di seluruh dunia Tuhan tentang isu ini. Tuhan, kami minta bantu kami Tuhan Bapa bisa menemukan tempat di mana kami pulih, di mana kami bisa bersuka cita lagi Tuhan. Bisa bersatu lagi di dalam tubuh Kristus. Apa yang iblis ingin pakai untuk melukai kami, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi pemulihan, menghargai satu sama lain. Apapun apa yang kami lakukan, apapun panggilan kami, ini adalah keluargamu. Tuhan memanggil kami untuk mengenal Engkau dan mengasihi Engkau dan mengasihi satu sama lain, melayani satu sama lain. Tuhan memanggil kami bersama-sama, kami akan maju, bertumbuh bersama di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu, di dalam kuasa-Mu, bersama-sama. Dan bersama-sama kami mau merubah bangsa kami dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu. Dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perempuan dan kepemimpinan adalah isu yang sangat penting. Isu ini adalah sangat sangat emosional dan kontroversial, khususnya mengingat meningkatnya kebingungan mengenai isu jenis kelamin di dunia saat ini. Dan akibatnya adalah kebingungan gender ini menyebabkan banyak pemimpin di gereja berpikir bahwa mereka harus mengambil posisi yang sulit, keputusan yang sulit, yang ekstrim, sehingga membuat situasinya semakin buruk. Kita adalah gereja Yesus, dan Dia telah memberikan kita petunjuk yang jelas tentang masalah ini. Dan sangat penting, dan jelas sekali bahwa ini memberikan dampak kepada setengah gereja populasi di dunia, dan ada banyak perempuan yang bersama kita saat ini dan juga pria. Kita semua sangat dipengaruhi oleh isu ini dan kita perlu uh, mengambil keputusan yang benar tentang hal ini. Ada dua ekstrim utama doktrin dalam pengajaran dan dalam praktek ini. Kalau kita bisa mengatakan sebagai sebuah ketidakseimbangan, satu sisi ekstrimnya aja, perempuan tidak diperbolehkan menduduki posisi kepemimpinan apapun atau mengisi pelayanan formal apapun di gereja, kecuali yang menyelibatkan anak-anak atau perempuan lain. Selain dari itu, kepemimpinan adalah murni panggilan laki-laki. Itu ekstrim yang satu. Di sisi yang lain, ekstrim yang lain, ketidakseimbangan yang lain, itu mengajarkan bahwa kita harus menemukan jumlah perempuan yang sama banyaknya dengan laki-laki dalam posisi kepemimpinan, termasuk posisi paling atas. Dan kepemimpinan itu
menurut ekstrim ini adalah kuotanya 50-50 atau 50-50 jika menyangkut jenis kelamin. Masalahnya, apa kata Alkitab tentang hal ini? Saya tahu semua orang ngomong tentang ini, tapi kita akan melihat Alkitab bicara apa secara luas, secara pengajaran luas dari Alkitab, dan kita akan menempatkan kerangka berpikir yang solid sehingga kita bisa melihat secara alkitabiah. Biasanya ketika seseorang mengajarkan hal ini, perempuan dan kepemimpinan, mereka akan mengambil ayat-ayat favorit mereka, ambil yang sini, ambil yang sana, lalu dikumpulin yang ada di 1 Timotius. Jadi menyimpulkan sendiri sesuai dengan ayat kesukaannya, dan ini nih pengajaran tentang perempuan dan kepemimpinan. Nah, kita tidak akan melakukan hal itu hari ini. Kita akan melakukannya tentu dengan melihat ayat Alkitab, tapi kita akan melakukannya setelah ada kerangka berpikir yang luas untuk kita bisa memahami bagaimana Alkitab melihat hal ini, daripada hanya melihat satu atau dua ayat Alkitab saja, tapi kita mau melihat apa yang Alkitab katakan secara luas. Lalu kita akan melihat ayat itu dari sudut pandang yang luas, kerangka berpikir Alkitab tadi. Ini adalah pendekatan kita. Pendekatan kita berbicara tentang dua hal yang fundamental mendasar tentang biblical affirmation tentang gender, dan kita akan melihat tiga fundamental atau mendasar afirmasi Alkitab tentang gender dan kepemimpinan. Lalu kita akan melihat dua kebenaran yang merangkum hal tersebut. Kita akan melihat dua ekstrim atau ketidakseimbangan, dan yang terakhir adalah kita akan melihat visi ke depan, bagaimana gender, jenis kelamin, dan kepemimpinan ini posisinya di dalam gereja yang sehat. Nah, saya harap Bapak Ibu semua bisa menikmatinya. Aku percaya bahwa teman-teman bisa menikmatinya, enjoy. Yang pertama, dua penegasan mendasar dan alkitabiah mengenai jenis kelamin. Yang pertama, Alkitab menegaskan bahwa jelas sekali bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Amin. Yang kedua, Alkitab menegaskan sebenarnya kita nggak perlu pengajaran Alkitab tentang ini, tapi jelas sekali bahwa pria dan wanita adalah berbeda dalam banyak hal. Jadi, laki-laki dan perempuan adalah setara, laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Mari kita lihat realitas Alkitab yang pertama. Laki-laki adalah perempuan setara. Pada awalnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Kita diciptakan setara, serupa dengan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka menurut gambar Allah. Lalu setelah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan memberikan kepada mereka kuasa yang setara atas bumi. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, ini jamak, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan berkata kepada mereka,
bahwa laki-laki dan perempuan diberikan kuasa yang setara. Tapi tentu saja manusia berdosa. Setelah kejatuhan, nah coba tebak, kita laki-laki dan perempuan sama-sama berdosa, sama-sama terhilang. Dan kita sama-sama, laki-laki dan perempuan, memerlukan juru selamat. Roma 3 ayat 23 bicara bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi terlepas dari dosa kita ini sama-samanya berharga di mata Tuhan. Wow, terlepas dari dosa kita, Dia mengasihi kita. Laki-laki dan perempuan sama-sama dikasihi. Roma 5 ayat 8. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, laki-laki dan perempuan, ketika kita masih berdosa. Lalu melalui Yesus, karyanya di atas kayu salib, kita sama-sama diselamatkan oleh darah Yesus yang berharga. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan di Roma 3, 22-24. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wow. Nah, di gereja mula-mula kita lihat hal ini juga polanya ada di Kisah 5 ayat 14. Dan Tuhan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Sama-sama berdosa, sama-sama disayang, dikasihi oleh Tuhan, dan sama-sama ditebus oleh darah Yesus. Tidak hanya diselamatkan, tapi kita juga adalah ahli waris Allah yang setara dalam Kristus. Di Galatia 3, 26, 29, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua, laki-laki dan perempuan, adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak laki-laki dan perempuan menerima janji Allah. Yes, laki-laki dan perempuan sama-sama adalah ahli waris Allah yang setara dalam Kristus. Dan semakin kita terus berjalan dalam Tuhan, kita sama-sama diubahkan, ditransformasi oleh Roh Kudus saat kita terus memandang Dia. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan, kita laki-laki dan perempuan, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dalam arti muka yang tidak terselubung adalah hati yang tidak terselubung. Sebelumnya ada selubung dosa, ada terpisah dari Tuhan karena dosa, tapi karena melalui kasih dan karya Yesus dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita bisa melihat kemuliaan Allah, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Ini adalah kuasa dari Roh Kudus yang merubah kita, merubah hati kita. Hari lepas hari menjadi semakin serupa dengan gambarnya Tuhan. Sama-sama laki-laki dan perempuan diubahkan oleh Roh Kudus. Dalam Yesus, kita memiliki akses yang setara kepada Tuhan. Nggak ada perantara untuk keduanya. 1 Timotius 2 ayat 5 6, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, laki-laki dan perempuan. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Artinya, suami itu tidak menjadi perantara antara Yesus dan istrinya, atau antara Yesus dan anak-anaknya, dari keluarganya.
semua, kita semua laki-laki perempuan bisa dan harus datang langsung kepada Yesus tanpa perantara. Karena kita punya akses yang setara kepada Tuhan. Dan di hari yang terakhir, di hari terakhir nanti saat Tuhan Yesus datang, kita akan setara dalam penghakiman oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, di dalam terang, di dalam gelap, 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua, kita ini laki-laki dan perempuan harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang, laki-laki dan perempuan, memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita punya kemampuan sama-sama untuk bisa mengenal Tuhan, kita punya sama-sama bisa mengasihi Dia, kita punya sama-sama kerinduan untuk menginginkan Dia, dan kita punya sama-sama keinginan untuk bisa melayani Dia dalam sukacita. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, laki-laki dan perempuan, mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di Ibrani 14 ayat 16, ditulis bahwa sebab itu, marilah kita, laki-laki dan perempuan, dengan penuh keberanian menghadiri tahta kasih karunia, supaya kita, laki-laki dan perempuan, menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita juga setara dalam panggilan kita kepada keilahian. Di Galatia 5 ayat 22-24. Tetapi buah roh ialah laki-laki dan perempuan mempunyai buah roh yang sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan laki-laki perempuan Tuhan sama-sama inginkan punya buah roh ini. Dan bicara soal subjek ini, laki-laki dan perempuan setara diberikan panggilan dan tujuan dari Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita, laki-laki dan perempuan, ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita semua diciptakan memiliki tujuan yang luar biasa di dalam Tuhan. Juga di 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang nyelamatin kita dan manggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Sekali lagi, kita semua, bukan karena perbuatan kita, laki-laki dan perempuan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita semua punya panggilan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sama-sama, laki-laki dan perempuan. Lagi, Tuhan memberikan kita panggilan yang tujuan yang setara dari Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberikan pelayanan penting kepada setiap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kita semua harus melayani Dia. Bukan hanya manusia, dan juga memenuhi tujuannya dalam hidup kita, pria dan wanita. Tidak hanya laki-laki saja, kita semuanya harus memenuhi tujuan hidup kita dari Tuhan. Supaya panggilan kita bisa dipenuhi, Tuhan memberikan anugerah. Sama-sama kita berdua, laki-laki dan perempuan, diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memenuhi panggilan kita. Kita lihat ayatnya di Roma 12. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu. Walaupun banyak dalam satu tubuh, kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Dan jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Dan kita perlu menggunakan setiap anugerah yang diberikan kepada kita untuk memenuhi panggilan kita. Dan Paulus berkata pakailah anugerah yang Tuhan sudah berikan, pakailah karunia yang Tuhan sudah berikan untuk membangun tubuh Kristus, sehingga kita bisa memenuhi panggilan dari Tuhan. Amin. Juga di 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Tiap-tiap orang ini laki-laki dan perempuan itu dikaruniakan pernyataan roh. Mungkin Bapak Ibu nggak melihat bahwa 1 Korintus 12 ayat 7 ini berbicara soal jenis kelamin. Kita semua diberikan panggilan yang sama. Kita semua juga diberikan karunia yang sama untuk memenuhi panggilan yang Tuhan berikan. Dengan takut akan Allah, di dalam takut akan Allah, marilah kita mendekat, memenuhi panggilannya Dia, dan menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan untuk memenuhi panggilan itu. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa kita memulai dengan kerangka berpikir Alkitabiah yang cukup luas tentang jenis kelamin. Itu adalah ayat-ayat yang sangat mendasar tentang laki-laki dan perempuan adalah setara. Yang kedua, laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Saya suka quote ini dari William Manchester yang adalah seorang sejarawan. Dia bilang bahwa penghapusan perbedaan antara kedua jenis kelamin bukan hanya masalah yang paling mencolok di zaman kita, tapi mungkin juga merupakan masalah yang paling mendalam yang pernah dihadapi oleh manusia. Wow. Dan maksudnya dia itu adalah sesuatu yang sangat jelas. Itu adalah laki-laki dan perempuan adalah benar-benar sangat berbeda. Dan itu jelas. Kalau kita menolak untuk menerima realita itu, kita berkomitmen pada hal kebodohan yang tidak irasional kalau seseorang menolak untuk mengakui hal itu. Nah, berikutnya adalah laki-laki dan perempuan adalah setara tapi berbeda. Konsekuensinya, karena ada perbedaan, setara tapi berbeda, maka ada perbedaan dalam peran-peran kita juga di dalam keluarga, di dalam gereja. Kita baca di 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, Alkitab yang ngomong ini ya. Saya tahu bahwa seseorang akan menggunakan ini sebagai ekstrim dan tidak mau mengakui ayat ini kalau dalam ekstrim tertentu. Tapi teman-teman, doktrin kita seharusnya cukup besar sejujurnya dengan integritas menerima apa yang Alkitab katakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara tetapi berbeda. Di 1 Petrus 3:7 ini powerful banget. Di satu ayat bilang bahwa dua-duanya dibilang, suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Karena istrimu adalah ahli waris yang sama, bahwa kita berdua ada ahli waris yang sama, maka kalian juga sama namun berbeda. Sama secara ahli waris. Jadi kalau dibilang setara tapi berbeda dalam konteks ini adalah kita ahli waris yang sama. Tapi juga kita adalah berbeda laki-laki dan perempuan dalam jenis kelamin. Yang dimaksud dengan lebih lemah di sini adalah bukan kelemahan fisik.
Saya punya kesempatan untuk bekerja dengan banyak pemimpin-pemimpin di dunia, dan saya harus bilang bahwa seringkali itu perempuan itu yang lebih kuat secara rohani daripada laki-laki. Lebih lemah di sini memang adalah bukan kelemahan fisik tapi rohani. Tapi memang konteksnya di sini adalah secara fisik gitu. Nah, jadi ini adalah rancangan Tuhan bahwa laki-laki dan perempuan, Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan setara tapi berbeda. Ini adalah rancangan Tuhan, bukanlah sesuatu yang tidak bijaksana atau tidak pantas. Ini bukanlah kesalahan, dan ini juga bukan sesuatu hal yang kita perlu minta maaf, karena Tuhan sudah melakukan hal yang tepat. Karena ini adalah rancangan Tuhan yang penuh hikmat bahwa kita harus setara namun berbeda. Kenyataannya adalah Tuhan bisa aja sih nyiptain semua manusia itu laki-laki atau semuanya perempuan. Dia bisa juga ngerancang proses reproduksi yang hanya butuh satu gender kan, supaya umat manusia bisa bertahan dan berkembang biak. Bisa, bisa banget. Tapi Tuhan nggak memilih itu. Dia sengaja dong menjadikan pria dan wanita itu beda. Walaupun dia punya pilihannya, supaya mereka, laki-laki dan perempuan, masing-masing bisa memenuhi tujuan mereka yang beda. Jadi kita bisa ngerayain perbedaan ini menjadi lebih baik atas perbedaan ini. Dan ini adalah kebijaksanaannya Tuhan. Waktu Tuhan ngelakuin hal ini. Dan adalah bijaksana buat kita untuk menyadari kenyataan itu, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah lihat bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Makanya kesetaraan nilai itu tidak serta-merta artinya berarti peran dan fungsi yang sama. Wow. Dalam keluarga Allah ya. Dan cara yang indah untuk melihat ini adalah anggota dari Tritunggal Ketuhanan, bahwa mereka adalah setara. Kita tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus adalah satu. Yesus bilang di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Pemimpin ahli Taurat mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu Yohanes 5:18. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama, setara, tapi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Ini sebuah pernyataan yang indah sekali di 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Wow. Kita lihat peran yang berbeda di ayat ini untuk Allah, Roh Kudus, dan Yesus. Kita lihat bahwa Bapa yang bertanggung jawab sebelum fondasi bumi ditetapkan, Dia yang memanggil siapa yang akan datang kepada Kristus. Dan Yesus, Dia yang mati di atas kayu salib untuk kita melalui darah Anak Allah. Kita harus diselamatkan. Dan adalah pekerjaan Roh Kudus yang menegur dosa kita, yang memberikan kita pertobatan, menegur kita untuk pertobatan, supaya kita bisa menjalani hidup yang baru. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus semuanya sama, mereka adalah Allah, tapi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Dan dalam hal inilah makanya Paulus bilang bahwa di 1 Korintus 11:3, kepala dari Kristus ialah Allah. Bukan artinya anak Allah itu lebih kecil dari Allah. Sederhananya, dalam ketritunggalan Allah,
fungsinya ini beda, perannya berbeda, tapi mereka sama-sama Allah. Dan juga Paulus secara sengaja menggunakan hubungan ayah dan anak dalam Allah Tritunggal sebagai gambaran dari hubungan antara suami dan istri. Dilihat di 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Lagi, pemahaman kita tentang jenis kelamin dan kepemimpinan harus cukup besar untuk bisa memeluk setiap apa yang Alkitab katakan di dalam Alkitab. Kalau enggak, kita nggak bisa ada kata sepakat. Meskipun Alkitab mengajarkan kesetaraan mendasar antara laki-laki dan perempuan, Alkitab tidak mengajarkan keseragaman peran mereka, laki-laki dan perempuan. Dan tentunya laki-laki dan perempuan punya peran yang berbeda. Sebagai laki-laki kita nggak punya peran yang sama dengan perempuan. Contohnya, peran dalam tubuh Kristus beda-beda. Tapi meskipun itu, kita semuanya sama di hadapan Tuhan, dan semua peran di hadapan Tuhan ini sama-sama penting. Dan Tuhan ciptain laki-laki dan perempuan berbeda, mereka punya peran dan fungsi yang berbeda. Bukan masalah tradisi manusia, tapi bagaimana cara Tuhan melakukannya. Dan ini bukan sekedar tradisi ciptaan manusia, inilah cara Tuhan melakukannya. Di waktu yang sama, pada saat yang sama, kita masing-masing itu punya panggilan yang penting. Cuman panggilan tersebut tidak sama laki-laki dan perempuan, atau mungkin bahkan lebih dari segi fisik, mental atau emosional kita. Dan pria wanita sangatlah berbeda. Begitulah cara Tuhan menciptakan kita. Oleh karena itu kita punya fungsi yang berbeda dalam keluarga dan gereja. Kita udah lihat sejauh ini, laki-laki dan perempuan adalah sama, laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Dan kita perlu mencari keseimbangan. Mereka yang terlalu menekankan kesetaraan pada akhirnya nggak memiliki keperbedaan sama sekali, dan akhirnya kehilangan manfaat dari kepemimpinan laki-laki di rumah dan gereja. Itu kehilangan yang besar sekali. Tapi di sisi yang lain, mereka yang terlalu menekankan perbedaan berakhir dengan perempuan yang hanya melakukan sedikit pelayanan di gereja, dan beberapa wanita menjadi terikat oleh rasa takut untuk keluar dari tempatnya, tanda kutip gitu kan. Sementara yang lain jadi marah dan kesel karena terlalu takut gitu kan. Jadi akhirnya dalam kedua kasus tersebut gereja yang dirugikan karena perempuan nggak mengambil tempatnya. Begitu. Dan menjadi marah dan kesal. Sedih sekali gitu kan. Sedih sekali. Itu adalah ketidakseimbangan. Dan kita lihat di dua kasus ekstrem ini, ya yang dirugikan kita tahu ya, gereja. Gereja dirampok, teman-teman. Mereka yang terlalu nekenin kesetaraan, kehilangan manfaat kepemimpinan laki-laki. Mereka yang terlalu menekankan perbedaan, kehilangan kesempatan perempuan untuk melakukan pelayanan. Saya ini sudah melakukan perjalanan keliling dunia itu lebih dari 30 tahun di banyak negara, ketemu banyak pemimpin. Seringkali dengan pemimpin, saya akan membuka waktu untuk bertanya, question and answer, tanya jawab. Dan ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering saya dapatkan tentang peran perempuan di gereja itu sebenarnya apa sih? Dan kita akan melihat lebih bentar lagi. Itu adalah pertanyaan yang salah sebenarnya. Dan saya selalu bingung, kenapa kok ada orang nggak ada yang nanya. Sebenarnya peran laki-laki di gereja itu apa sih? Nggak ada yang nanya itu.
Kita cuma nanya peran perempuan itu apa di gereja, tapi nggak ada yang nanya tentang peran laki-laki dalam gereja. Kita seharusnya juga bertanya, kita harus jadi takut bahwa kalau laki-laki keluar dari perannya di dalam gereja, itu pertanyaan yang salah sih kalau menanya tentang perempuan itu perannya apa. Pertanyaannya adalah yang benar, apa yang Tuhan panggil untuk setiap kita, laki-laki dan perempuan di dalam gereja. Ini adalah bagian yang kedua sekarang, teman-teman. Ada 3 realitas Alkitab yang luas tentang jenis kelamin dan kepemimpinan. Kita akan lihat ini sekarang. Ini adalah bagian kedua yang besar. Yang pertama kita adalah lihat 2 biblical reality, realita Alkitab, laki-laki dan perempuan adalah sama, laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua adalah ini. Kita akan lihat jenis kelamin dan kepemimpinan, ada 3 realitas Alkitab yang luas. Dalam Alkitab tentunya. Yang pertama, Tuhan tuh sudah menetapkan laki-laki secara luas dalam Alkitab sebagai pemimpin di keluarga dan gereja. Itu jelas. Yang kedua, wanita memang melayani dan memimpin di Alkitab dengan persetujuan penuh dari Tuhan. Itu adalah realita Alkitab. Alkitab. Dan memahami jenis kelamin dan leadership, kita harus hatinya cukup besar untuk bisa menerima realita ini. Memang Alkitab itu memimpin di Alkitab dengan persetujuan penuh dari Tuhan. Ini bukan bicara soal wanita itu adalah second best-nya gitu. Yang ketiga adalah perempuan itu tidak menduduki posisi puncak kepemimpinan sesering laki-laki. Itu bicara soal frekuensinya. Ini adalah realita Alkitab yang benar. Kalau kita benar-benar baca Alkitab, itu proporsinya bukan 50 banding 50, bukan setengah-setengah. Kita akan melihat lebih dalam sekarang. Yang pertama, Tuhan sudah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga dan gereja. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Aku udah dengar banyak sekali pengajaran yang cukup aneh tentang ini, mencoba mengajarkan hal yang aneh dari ayat ini dengan menggunakan kata Yunani yang artinya fit atau penolong yang tepat sepadan dengan dia. Tapi sebenarnya kata Ibraninya yang sederhana adalah penolong. Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong. Tidak ada arti yang lain. Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Akar bahasanya adalah hanya penolong. Hawa akan menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Ingat ketika Adam memberikan nama untuk binatang-binatang, dia tidak menemukan nggak menemukan uh, penolong yang sepadan dengan dia. Dan sangat signifikan di sini bahwa Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Dan Paulus melihat hal ini di 1 Korintus 11 ayat 8-12, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Nggak ada yang salah dengan perempuan menjadi penolong, bukan berarti itu menjadi lebih kecil. Perhatikan bahwa Paulus tidak ingin kita menganggap bahwa perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki. Bukan itu yang Paulus inginkan. Tapi
Maksudnya adalah sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pada dasarnya laki-laki perlu perempuan, gitu kan? Dan dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Dan keduanya adalah kebenaran. Laki-laki dan perempuan adalah setara, tapi juga mereka adalah berbeda. Itu adalah di bagian pertama dari webinar kita hari ini. Tuhan sudah menetapkan secara umum dalam Alkitab bahwa laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga dan gereja. Kita lihat ini di Perjanjian Lama. Pemimpin terkemuka dalam perjanjian laki-laki, dalam perjanjian lama, hampir semuanya kalau kita mau jujur adalah laki-laki. Bahkan para imam Lewi, semuanya laki-laki. Dan ini juga yang membuat Israel itu sangat berbeda dengan negara-negara di sekitarnya yang pada umumnya memiliki pendeta wanita dalam agama mereka kalau di dalam negara lain. Di Israel, tapi imamnya itu hanya adalah laki-laki. Nah, kita juga lihat di Perjanjian Lama, hampir semua penguasa Israel adalah laki-laki. Tentunya ada dua pengecualian di sini. Yang pertama Deborah, pemimpin yang sangat kuat sekali, yang memimpin Israel menuju kemenangan. Dan juga ada Atalia, yang merebut tahta dengan kekerasan di Dua Raja-Raja. Dan tentunya ada banyak pemimpin laki-laki yang buruk. Tapi ada juga perempuan yang bagus, yaitu Deborah. Dan jangan menempatkan Deborah sebagai orang kedua, pilihan kedua dari Allah. Bukan, bukan. Tapi Deborah itu adalah pilihan pertama dari Allah untuk memimpin Israel menuju kemenangan. Dan kita melihat bahwa semua nabi yang ada di Israel itu rata-rata adalah laki-laki. Nah, kita masuk ke dalam perjanjian baru, teladan Yesus. Tim kepemimpinan Yesus itu terdiri dari laki-laki semuanya, nggak setengah-setengah. Dan kalau Tuhan Yesus mau membuat sebuah statement, pernyataan di sana, Tuhan bisa milih 6 laki, 6 perempuan. Tapi enggak, Tuhan pilih 12 laki-laki. Secara umum, tim kepemimpinan dari Yesus itu laki-laki semuanya. Dan kita lihat Tuhan Yesus itu memperlakukan perempuan itu setara, diperlakukan setara dengan laki-laki dalam banyak hal. Ya, Tuhan nyelamatin perempuan, Tuhan nyembuhkan, Tuhan membebaskan perempuan dari penindasan, Tuhan ngajar perempuan, sama seperti Tuhan Yesus mengajar laki-laki. Sama. Perempuan juga punya akses kepada Yesus. Juga sama seperti laki-laki. Dan wanita pun berpergian bersama Yesus. Walaupun memalukan saat itu ya. Dan wanita itu temannya. Itu memalukan banget ya pada zaman Yesus itu bahwa wanita itu pergian bareng sama Yesus. Tuhan, maaf, orang seringkali melihat banyak ketidakseimbangan dan mengajarkan ketidakseimbangan yang tidak sehat dalam pengajarannya bahwa mungkin harus setengah-setengah atau enggak. Ini hal yang berbeda. Tuhan Yesus secara konsisten menunjukkan di tengah-tengah kita, di budaya pada masanya, Tuhan nggak peduli bahwa ada orang yang nggak setuju atau setuju. Kenapa kok Tuhan Yesus nggak setengah-setengah pilih perempuan laki-laki? Dan itu adalah statement yang sangat-sangat besar bahwa Tuhan Yesus hanya memilih 12 laki-laki, bukan 6 laki-laki atau perempuan. Walaupun Tuhan Yesus memperlakukan perempuan secara sama. Dan Tuhan mati juga untuk perempuan dan laki-laki sama. Tapi tetap Yesus memilih laki-lakinya 12. Itu adalah realitanya. Pemahaman kita tentang jenis kelamin dan kepemimpinan harus cukup besar untuk bisa menampung kebenaran Alkitab ini. Dan kita lihat di gereja mula-mula bahwa surat-surat yang ada di
tulis ini mengajarkan perbedaan peran yang berbeda bagi pria dan wanita, dan juga menekankan tanggung jawab kepemimpinan pria di rumah dan gereja. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sekali lagi, pemahaman kita tentang jenis kelamin dan kepemimpinan harus cukup besar untuk bisa menerima, memeluk kebenaran ini yang ada di Alkitab. Dan penekanannya, waktu Paulus bilang bahwa istri harus tunduk pada suaminya, bukan berarti bahwa si istri itu lebih rendah. Bukan berarti bahwa istri adalah hamba dari suami. Dan juga bukan berarti istri itu harus pasif atau menyerahkan semua kebebasan berpikirnya. Wow. Dan juga bukan berarti istri harus mau melakukan semua yang suaminya minta. Juga bukan berarti bahwa istri tanpa berpikir panjang membiarkan dosa dan suaminya menjadi tidak bertanggung jawab gitu kan. Dan juga bukan berarti suaminya harus menghambat kreativitas atau bakat istrinya. Wow. Dan suami yang ilahi tentu ingin istrinya itu bertumbuh di dalam panggilannya dan membantu dia bertumbuh di dalamnya. Dan juga bukan berarti ini kebenarannya adalah suami diperbolehkan menindas atau menganiaya istrinya. Yang kita perlu lakukan saat ini adalah membaca apa kata Paulus di Efesus 5. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini adalah tanggung jawab seorang laki-laki buat istrinya. Nggak ada yang lebih tinggi dari ini kan? Mengasihi istrimu. Dan bukan Paulus nggak ngasih tahu juga, gini loh caranya mengasihi istrimu. Enggak, tapi Kristus, Paulus ngasih tahu bahwa sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, nah itulah cara kita mengasihi istri kita. Dan jelas bahwa Allah itu telah memberikan laki-laki tanggung jawab kepemimpinan utama di rumah dan di gereja. Tapi kita udah lihat ini juga, apakah ini berarti perempuan tidak pernah bisa memimpin gitu kan? Apakah ini berarti perempuan nggak punya pelayanan di gereja selain yang melibatkan anak-anak dan perempuan lain? Ini pertanyaan yang bagus. Mari kita lihat saat ini juga. Ini adalah, berikutnya adalah afirmasi dari Alkitab. Kenyataannya adalah di Alkitab wanita itu melayani dan memimpin dengan persetujuan penuh dari Tuhan. Di ayat Alkitab berkata, mari kita lihat mulai dari Perjanjian Lama dulu. Saya tadi udah bicara bahwa Deborah, dia adalah pemimpin bangsa Israel, pemimpin tinggi waktu itu. Dan jangan membuat alasan bahwa karena mungkin pada saat itu ya nggak ada laki-laki lagi, cuman ada Deborah aja, jadi kayak Deborah ini pilihan terpaksa, pilihan kedua. Enggak. Kita nggak bisa jatuh dalam narasi itu. Kita lihat juga wanita-wanita bijaksana kan yang ada dalam Alkitab, yang ada di 2 Samuel. Mencari, ada banyak wanita-wanita bijaksana di dalam gereja kita gitu kan. Kalau kita memerlukan nasihat dari wanita-wanita bijaksana ini, kita harus merendahkan hati kita bertanya kepada mereka. Dan juga ada 4 nabi di Perjanjian Lama, ada Miriam, Deborah, Hulda, dan istrinya Yesaya. Dan saya percaya masih banyak lagi. Selain 4 nabi di Perjanjian Lama tadi. Dan wanita di Amsal 31 itu sangatlah dinamis. Ini mami-mami yang luar biasa gitu kan. Dan di Yoel 2 dibilang bahwa anak laki-laki dan perempuanmu itu akan bernubuat. Kita masuk ke Perjanjian Baru. Ada nabi-nabinya.
Ada perempuan Samaria yang tentunya adalah penginjil pertama. Itu adalah penginjil pertama. Kebangkitan Yesus itu disebarkan pertama kali oleh Maria Magdalena. Ada juga anak-anak perempuan Filipus yang bernubuat, ada Priscilla dan Aquila adalah contoh di sana. Priscilla itu adalah perempuan yang hebat, dan Aquila itu adalah suaminya, laki-laki tentunya. Febe adalah seorang pekerja gereja. Dia adalah seorang diaken. Di Roma 16 itu ada Maria, Trifena, Trifosa, Persis, dan contoh-contoh lainnya. Di Perjanjian Baru ada Claudia, ada Lydia, dan Chloe. Semuanya ini mereka punya peran kepemimpinan di dalam gereja. Wow. Dan berikutnya, saya ingin teman-teman memperhatikan, Bapak Ibu memperhatikan, ini sangat luar biasa sih di Filipi 4:23. Euodia aku nasihati dan Sintike aku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tentunya mereka ini ada masalah, tapi mereka ini cukup penting perannya, Euodia dan Sintike ini, karena saking pentingnya peran mereka, konflik mereka ini mempengaruhi gereja, makanya Paulus menulis kepada mereka. Ini masalah besar untuk gereja, makanya Paulus memberikan nasihat spesifik kepada Euodia dan Sintika supaya coba sehati sepikir, tolong akur gitu loh. Kuminta juga kepadamu, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, berjuang gitu kan. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam Alkitab, kitab kehidupan, maaf. Wow, dan ternyata ini Paulus melibatkan Euodia dan Sintike yang merupakan perempuan jadi bagian dari tim apostolik Paulus loh. Mungkin kita nggak suka dengan kenyataan ini, tapi ini adalah Alkitab loh. Kita lagi baca Alkitab bahwa Euodia dan Sintike ini mereka adalah perempuan. Mereka itu bagian dari tim apostolik Paulus. Mereka itu kerja keras bersama Paulus dalam pekabaran Injil. Mereka adalah teman sekerjanya Paulus. Menurut saya ini sangat-sangat penting sekali. Sangat signifikan. Sekali lagi, pemahaman kita tentang jenis kelamin dan kepemimpinan harus cukup besar untuk bisa memeluk, menerima kebenaran Alkitab. Salah satunya adalah yang ada di Filipi 4 ayat 2 dan 3 ini. Itu adalah contoh-contoh perempuan-perempuan di Perjanjian Baru yang berfungsi sebagai kepemimpinan, termasuk kepemimpinan yang tinggi di dalam Alkitab. Dan tentu kita punya teladan di kehidupan gereja di Perjanjian Baru. Di 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk membangun setiap tubuh Kristus. 1 Korintus 14 ayat 26. Bila mana akan berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Itu adalah gereja yang sehat. Kalau kita lihat tubuh manusia, kalau hanya sebagian organ saja yang berfungsi, itu namanya apa? Namanya mati. Kalau ada jantung nggak berfungsi, paru-paru nggak berfungsi, kita mati. Nggak bisa. Kita perlu, sama seperti tubuh Kristus, kita perlu seluruh tubuh Kristus berfungsi supaya gerejanya sehat. Itu adalah definisi gereja sehat. Di Kolose 3:16, ini untuk semua.
Ini untuk semua ya, di Kolose 3:16, laki perempuan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu laki-laki dan perempuan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, mengucap syukur pada Allah dalam hatimu. Nggak bisa ngomong bahwa, oh nggak bisa, aku kan perempuan, aku nggak bisa nyanyi, atau aku nggak bisa mengajar. Enggak. Ini laki-laki dan perempuan. Kalau kita sudah diberikan Tuhan, setiap karunia roh, maka gunakanlah untuk membangun tubuh Kristus. Itu adalah fungsi kita masing-masing. Jangan sampai itu membatasi kita untuk bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif seperti itu, maka akan ada perpindahan yang cukup signifikan dalam kita melihat jenis kelamin dan kepemimpinan. Mau kita laki-laki atau perempuan, apa yang membatasi kita itu bukanlah jenis kelamin kita. Sama seperti ayat di Kolose ini bilang, bahwa yang membatasi kita ini bukan jenis kelamin, tapi peran kita masing-masing, dan kita punya karunia yang sudah Tuhan berikan. Dan kalau kita sudah diberikan karunia, baiklah kita menggunakannya, teman-teman. Bukan karena jenis kelamin kita. Dan ini ayat berikutnya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun di Efesus 4 dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan setiap anggota. Ini adalah gereja yang sehat. Setiap anggota berfungsi. Aku terganggu dengan pertanyaan apa sebenarnya peran wanita dalam gereja, karena motivasinya seringkali adalah untuk membatasi peran perempuan dalam gereja. Tujuan kita bukan untuk membatasi perempuan dalam gereja, tapi tujuan kita dalam gereja adalah membangun setiap anggotanya itu berfungsi. Berfungsi setiap menurut bagiannya sesuai di Efesus ini. Dan menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Gitu kan, itu yang harus kita lakukan. Bukan berusaha untuk membatasi bahwa jenis kelamin ini nggak boleh, kamu nggak boleh bikin ini, nggak boleh bikin itu. Enggak, bukan itu. Teman-teman, itu adalah hal yang salah. Apa yang membatasi seseorang hanyalah batasan panggilannya dia. Panggilannya dia apa? Kepada semua laki-laki dan wanita itu batasannya bukan jenis kelamin, tapi panggilannya apa? Gitu kan. Petrus juga bilang bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang, laki-laki dan perempuan, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ini bukan cuma ngomong ke laki-laki dan perempuan, ini ke semua. Setiap orang yang sudah menerima karunia, lakukan. Jadilah pengelola panggilan, pengelola karunia yang baik yang Tuhan sudah berikan. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Ini adalah visi dari perjanjian baru tentang gereja yang sehat. Bahwa setiap anggotanya berfungsi. Dan kita lihat ini nggak hanya di gereja, tapi di gereja, di sejarah misi khususnya. Ada banyak pelayan perempuan yang memimpin sesuai dengan panggilan mereka sepenuhnya kepada Allah. Dan melakukannya dengan sangat baik. Menjadi berkat untuk gereja, berdampak untuk gereja. Perempuan-perempuan dalam sejarah misi, sejarah gereja. Dan sekali lagi kita harus bisa menerima realitanya. Realita dalam Alkitab, realita yang dalam sejarah gereja. Dan sebuah gereja yang menolak kesempatan bagi perempuan untuk melayani itu telah merampas setidaknya setengah dari karunia dan panggilan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Wow. Paling enggak, perhatikan apa yang saya bicarakan, bahwa paling tidak setengah itu sudah dirampok dari gereja kalau perempuan itu ditolak untuk melayani.
Dan seringkali dimanapun saya berada di dunia, saya melihat bahwa perempuan ini lebih serius menangani hal-hal yang spiritual. Kalau kita mau membatasi perempuan, kita ini sedang berperang dengan orang yang salah. Karena perempuan punya karunia yang berbeda yang bisa melengkapi tubuh Kristus. Namun, meskipun kita melihat banyak bukti bahwa banyak perempuan itu memimpin dan melayani dalam komunitas rohani yang sehat, kita tidak melihat banyak bukti memang bahwa perempuan berada pada posisi kepemimpinan yang tertinggi. Ini adalah realitas Alkitab yang berikutnya, bahwa perempuan tidak menduduki posisi puncak kepemimpinan sesering laki-laki. Kita lihat di Perjanjian Lama. Deborah itu cuma ada satu di Perjanjian Lama. Puji Tuhan buat Deborah, tapi sayangnya cuma hanya satu di Perjanjian Lama. Yesus milih 12 laki-laki, dan di Perjanjian Baru itu sedikit sekali contoh perempuan, pemimpin perempuan dalam Perjanjian Baru sebagai pemimpin puncak gitu. Dan dalam banyak hal Yesus ini udah melampaui zaman, lebih maju dari zaman, lebih maju dari budayanya dalam hal menghormati wanita. Dia udah lebih maju dari zamannya Yesus ini. Tuhan ini memperlakukan pria dan wanita dengan setara. Namun kalau niatnya Tuhan Yesus saat itu adalah mengangkat isu atau gagasan ide bahwa pembagian setengah-setengah antara laki-laki dan perempuan di tingkat kepemimpinan paling atas, maka milih 6 perempuan sebagai rasul menjadi cara paling sempurna untuk menyatakan hal itu kan. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Malah semuanya itu laki-laki. Jadi kalau kita hanya membaca Alkitab dari depan ke belakang, kita nggak akan berpendapat bahwa setengah dari pemimpin tertinggi di Alkitab adalah perempuan. Kalau kita jujur nih ya, kita akan melihat bahwa sedikit memang pemimpin tertinggi di Alkitab itu adalah perempuan. Memang ada beberapa, puji Tuhan buat itu. Sama sepertinya ada banyak perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang kenal Tuhan yang hebat, yang Tuhan pakai dalam sejarah kepemimpinan. Kita bersyukur buat itu. Sama seperti sekarang, ada banyak sekali pemimpin apostolik yang perkasa di dalam Tuhan, dan kita bersyukur buat mereka. Tapi, bukan tapi, maksudnya, dan mereka ada di posisi yang tinggi, itu bersyukur. Tapi kenyataannya adalah proporsinya nggak setengah-setengah. Itu adalah kenyataan yang sederhana dari Alkitab. Jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu nggak berarti rasionya itu 50-50, setengah-setengah dalam kepemimpinan puncak. Kesetaraan ini artinya bahwa kita ini tulus menghargai dan benar-benar mau mengintegrasikan karakteristik kemanusiaan yang maskulin dan feminim di dalam gereja kita, keluarga kita, dan pelayanan kita. Dan kesetaraan itu juga artinya bahwa laki-laki dan perempuan punya kesempatan untuk menjadi sesuai panggilan Tuhan. Bukan yang membatasi mereka ya, tapi sesuai dengan panggilan Tuhan dan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Saya ulangi, kesetaraan juga artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan punya kesempatan untuk menjadi sesuai panggilan Tuhan dan apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan dalam banyak hal, ini nih mewakili transformasi yang besar yang harus dilakukan dalam pemikiran kita dan dalam gereja kita, bahwa secara tradisional perempuan itu telah ditindas dalam banyak gereja. Dan mereka ditindas ini karena hanya jenis kelamin mereka. Gitu kan? Dan waktu kita menerima kenyataan ini, dan memang kita punya budaya yang laki-laki dan perempuan itu berfungsi dalam kepenuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, dan waktu kita lakukan itu, akan tetap ada pemimpin puncak itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dan memang itulah Tuhan menciptakan, begitulah Tuhan ciptain manusia, teman-teman.
Kita akan ambil 5 menit, break 5 menit, cepat saja, dan kita akan kembali. Saat kita kembali, kita akan melihat dua sisi ekstrim. Tetap terkoneksi dengan kami. Mungkin jangan keluar, jangan leave dari Zoom-nya. Mungkin boleh istirahat, berdiri, jalan, minum air. Kita akan kembali segera. Terima kasih. Iya, selamat datang kembali teman-teman semuanya. Sebelum kita kembali, terima kasih untuk komentarnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk encouragement-nya. Oh ya, PowerPoint akan diberikan, terjemahannya akan diberikan, PowerPoint-nya bisa hubungi dengan tim kami di negara masing-masing dan kami akan berikan kepada Bapak Ibu semua. Kami juga punya banyak hal yang kami bagikan kepada Bapak Ibu semua. Selain dengan perempuan dan kepemimpinan, ini kami setiap tahun melakukan 2000 training di lusinan negara kepada ratusan peserta. Kami bekerja di area leadership, kepemimpinan, membangun pemimpin, leadership succession, membangun gereja, membangun keluarga, pemimpin-pemimpin yang berpotensi, bagaimana pemimpin bisa berpikir secara transformatif, leader care, evaluasi pengembangan kepemimpinan. Kami punya banyak modul yang bagus, yang salah satunya adalah gereja yang sehat. Salah satu yang saya sampaikan di sini adalah setiap anggota gereja harus berfungsi. Bapak Ibu bisa berhubungi pada tim kami dan bertanya bagaimana bisa mendapatkan pelatihan ini secara gratis tentunya. Dan yang sedang kami kerjakan saat ini adalah teologi transformatif yang membawa kembali teologi secara transformatif. Bagaimana kita bisa melihat teologi keluar dari semua teori-teori yang abstrak dan intelektual, supaya kebenaran yang Alkitab ini sajalah yang bisa mentransformasi kita. Dan global training berikutnya adalah dalam beberapa bulan berikutnya adalah transformational teologi. Yang ini benar-benar sangat mind blowing. Ini revolusioner banget. Ini akan membawa kita merubah pendidikan teologi secara dramatis dan tentu saja lebih baik. Dan kita akan lihat untuk waktu yang berikutnya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan update untuk jadwal pelatihan berikutnya, silakan berikan alamat emailnya kepada tim kami di negara masing-masing. Nanti akan kami follow up untuk supaya dapetin jadwal. Kami punya banyak resources yang banyak sekali, di YouTube juga ada. Kalau mencari nama saya Malcolm Weber di YouTube mungkin. Ya, silakan lakukan pencarian di YouTube, bisa akan ada banyak resources. Kita juga punya aplikasi Leader Source di App Store maupun Play Store, ada banyak sekali resources di sana. Di website juga leadersource.org. Kami sedang memperbaharui website kami supaya akan menjadi lebih baik dalam beberapa bulan ke depan. Kita akan punya lebih dari 1.000 resources video pengajaran yang membantu Bapak Ibu semua untuk mengembangkan kepemimpinan yang Tuhan sudah berikan, dan akan ada banyak hal yang luar biasa untuk Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Kita akan berikan PowerPoint-nya. Kita bisa kembali kepada kesetaraan. Kesetaraan juga berarti bahwa
bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk menjadi sesuai panggilan Tuhan dan apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Pastikan bahwa kita menghindari dua sisi ekstrim ini. Kita akan lihat salah satu ekstrim dalam ketidakseimbangannya. Yang pertama adalah salah satu prinsip dasar penafsiran Alkitab adalah, ini prinsip dasar ya, bahwa kita tidak boleh membangun suatu doktrin berdasarkan teks-teks tertentu. Ambil satu ayat dari Alkitab, cuman dari satu dua ayat aja lalu kita bangun doktrin gitu kan. Kalau kita lakukan itu, kita sedang mematikan setengah tubuh Kristus. Itu interpretasi Alkitab yang sangat buruk. Namun sebaliknya, kita harus membangun doktrin kita berdasarkan aliran-aliran pemikiran utama yang ada dalam Alkitab, dan kemudian kita tafsirkan teks-teks tertentu berdasarkan doktrin-doktrin tersebut. Nah, itu adalah interpretasi Alkitab yang baik. Dan nah, kita akan melihat perspektif yang seimbang dan sehat tentang isu ini. Kita harus menghindari dua sisi ekstrim ini. Dan ini adalah bagian yang pertama dari bagian ketiga. Kita lihat ayatnya. Ada 3 gitu kan. 1 Korintus 14, 34, 35. Sekilas tampaknya mereka melarang segala jenis pelayanan atau otoritas perempuan di gereja. Kalau kita lihat di ayat ini kan ya. Itu ekstrim yang pertama gitu. Ada denominasi yang besar di Amerika yang baru saja menyampaikan posisi mereka untuk menolak perempuan memiliki posisi apapun di dalam gereja. Di sisi yang lain, ekstrim yang lain adalah nampaknya mendukung penyamarataan seluruh perbedaan karena jenis kelamin yang berkait dengan otoritas dan tanggung jawab. Mari kita lihat satu-satu. Dan tolong teman-teman semuanya, kita miliki posisi yang seimbang. Peluk semuanya yang ada dalam Alkitab tentang kebenarannya. Kebenaran yang ada dua kebenaran yang merangkum semua apa yang kita sudah pelajari. Secara alkitabiah, Tuhan itu telah memberikan laki-laki tanggung jawab dan kepemimpinan utama dan otoritas di rumah dan di gereja. Dan bersamaan secara alkitabiah, perempuan seharusnya melayani dan memimpin berdasarkan panggilan ilahi mereka secara maksimal. Dan tidak usah takut kita untuk mengatakan ini. Ini adalah alkitabiah sekali bahwa Tuhan sudah memberikan kita semua panggilan dan Dia ingin kita semua laki-laki dan perempuan berfungsi dalam tubuh Kristus secara maksimal. Dan kita akan masuk lebih detail lagi. Apakah ada saatnya nanti Tuhan akan mengangkat Deborah sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah gereja atau pelayanan? Maksudnya Deborah yang baru ya, bukan Deborah yang di perjanjian lama. Maksudnya ini tentu saja. Dan saya pribadi mengenal pemimpin yang kuat sekali seperti Deborah. Dan bahkan beberapa anak rohani saya di beberapa negara itu memiliki kapasitas yang luar biasa. Benar-benar perempuan apostolik yang luar biasa. Dan mereka sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan mereka adalah pemimpin puncak. Itu. Dan saya meluangkan waktu bersama mereka bersama-sama, dan pada saat saya menguatkan mereka bahwa mereka itu punya posisi yang unik dalam kerajaan Allah, mereka menangis gitu. Dan ketika ada kejadian lain bahwa seorang pemimpin perempuan harus mengundurkan diri karena jenis kelaminnya, itu sangat menghancurkan hati saya. Dan pemimpin-pemimpin gerejanya ini ternyata dipengaruhi oleh
pengajaran-pengajaran dari gereja di Amerika atas ketidakseimbangan tadi, dan dibilang bahwa kamu harus turun dari pemimpin gereja. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada pemimpin yang terpanggil dan mempunyai karunia dan dewasa untuk menggantikan perempuan ini tadi? Ternyata tidak ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, tapi kalau memang ada yang memang mungkin lebih terpanggil, lebih punya kapasitas dan lebih dewasa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada, ya seharusnya perempuan ini nggak perlu turun karena memang dia merasa terpanggil. Dan hanya karena doktrin dari gereja di Amerika, seseorang menurunkan pemimpin wanita yang sangat kompeten ini kan merampok gereja. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga bisa mengangkat perempuan untuk menjadi pemimpin puncak di gereja. Dan kalau Tuhan memanggil seorang wanita untuk posisi ini, maka dia akan memerlukan dukungan khusus dari kita semua. Satu gereja memerlukan, kita perlu dukung dia. Semua pria dan wanita hendaknya melakukan apa yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan. Kalau Tuhan manggil seorang wanita untuk posisi kepemimpinan tertinggi, maka dia sebaiknya taat dan melakukannya. Dan gimana kalau dia mengangkat dirinya sendiri, perempuan tadi? Nah, itu berbeda. Nah, tapi pertanyaannya adalah, gimana kalau laki-laki yang mengangkat dirinya sendiri? Dan itu lebih banyak kan contohnya. Bagaimana kalau perempuan keluar batas dari perannya? Tetapi juga saya juga concernnya sama. Gimana kalau laki-laki keluar dari peran yang seharusnya dalam gereja? Karena kedua-duanya melukai gereja. Kita harus mendukung setiap laki-laki dan wanita supaya mereka menemukan panggilannya dan membuat mereka bertumbuh secara dewasa. Dan saya udah nyebutin ini juga sebelumnya, pertanyaan umum kan, apa sih peran perempuan dalam gereja? Ini adalah pertanyaan yang salah. Kenapa nggak ditanya peran laki-laki dalam gereja itu apa? Kita nggak pernah nanya itu kan? Sayangnya, pertanyaan ini harus ditujukan kepada laki-laki, tapi jarang sekali terkait peran mereka. Tapi sudah seharusnya dipertanyakan bahwa laki-laki itu juga rentan untuk keluar dari peran mereka atau tidak berfungsi sesuai peran mereka. Seperti halnya perempuan, dan menyebabkan kerugian yang sama besarnya, bahkan lebih besar lagi kalau mereka ngelakuin itu. Nah, ini yang kedua ini. Ini yang membuat paradigma kita harus berpindah. Daripada berpikir khawatir tentang apa yang bisa dan tidak bisa saya lakukan karena jenis kelamin saya, perhatian kita itu seharusnya adalah, Tuhan itu memanggil saya untuk melakukan apa sih? Mau kita laki-laki, mau perempuan, kita harus tanya itu. Tuhan manggil saya untuk apa? Bukan karena batasannya laki-laki atau perempuan. Ada banyak orang yang dipanggil dalam posisi pemimpinan senior, mau laki-laki maupun perempuan. Dan kita juga paham bahwa laki-laki jumlahnya lebih banyak, tapi kita juga harus mengakui kalau memang ada perempuan yang sangat kompeten, dewasa, punya karunia, kita harus mengakui mereka. Dan kita harus mendukung mereka supaya mereka bisa berhasil. Daripada nih mencoba bangun tembok di sekeliling perempuan untuk jagain mereka supaya mereka itu diam di tempat mereka, tanda kutip, kita harus fokus kerja bahwa dengan laki-laki maupun perempuan, supaya mereka itu semua, laki-laki perempuan, punya panggilan positif yang spesifik untuk mereka, dan kita berdayakan mereka supaya mereka bisa mampu memenuhi panggilan mereka semuanya. Dan kita harus biarkan itu kepada Tuhan, bukan kita yang menentukan siapa yang bisa mendapatkan panggilannya. Biarkan Tuhan yang menentukan dalam prosesnya Tuhan. Apakah kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin gerejanya? Apakah kita harus melakukan micromanaging untuk setiap orang, terutama perempuan, supaya mereka jauh dari posisi kepemimpinan? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Coba teman-teman lihat tim dari Leader Source. Kita semua ini
punya perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan-perempuan yang kuat yang diurapi Tuhan. Dan kami mengakui peran mereka, kami mengakui pengurapan mereka, mengakui kedewasaan mereka. Dan saya melakukan apa yang saya bisa untuk mendukung mereka, membangun mereka, setiap perempuan-perempuan yang ada dalam Leader Source, supaya mereka bertumbuh maksimal memenuhi panggilan yang Tuhan sudah berikan. Ini yang seharusnya kita pikirkan tentang perempuan dan kepemimpinan. Mari kita lihat dua sisi ekstrim. Kita seharusnya setuju kan ya, membiarkan Tuhan memimpin gereja sesuai kehendaknya. Ini saya sebut sebagai ekstrim kesetaraan atau ekstrim perbedaan. Kita lihat satu-satu. Nah, ini adalah ekstrim kesetaraan di Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Di sini Paulus mengafirmasi, menegaskan bahwa kita semua itu sama berharganya di dalam Kristus. Tapi kadang dipakai oleh orang untuk sekilas saja bahwa tidak ada perbedaan sama sekali, semuanya sama banget. Tapi di Galatia 3 dibahas, Paulus nggak membahas peran laki-laki dan perempuan. Dia bahasnya di tempat lain, di Efesus 5. Di Kolose 3 juga. Di Kolose 3, dia membahas secara khusus pertanyaan tentang keselamatan. Dan di Galatia 3:28 ini adalah dibahas tentang perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi, budak dan orang merdeka. Dan laki-laki dan perempuan sama sekali tidak relevan dalam hal menerima keselamatan. Dalam arti, mau bicara Yahudi, laki-laki, perempuan, budak, merdeka, ini harusnya nggak menjadi hambatan untuk orang menerima keselamatan melalui kasih karunia. Gitu. Seharusnya iman kepada Kristuslah yang membuat perbedaan tanpa kita lihat ras, tanpa kita lihat status sosial, tanpa lihat jenis kelamin atau apa seseorang itu disunat atau tidak. Harusnya iman saja yang membuat perbedaan, bukan hal-hal lain tadi, fisik tadi, status tadi, gitu. Dan ini kita bicara di Galatia 3:28 bahwa ekstrim kesetaraan ini. Kita nggak solid argumennya kalau kita tarik ayat Galatia 3:28 lalu dijadikan sebagai sebuah doktrin untuk mendukung agenda kita bahwa laki-laki dan perempuan ini sama. Nggak bisa karena ini bicara soal keselamatan. Gitu kan konteksnya. Kita lihat ekstrim yang lain, ekstrim perbedaan. Di 1 Timotius 2 ayat 11-15. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun. Ini adalah ayat yang sering kali pakai di setiap denominasi gereja untuk mendiskreditkan perempuan, untuk tidak mengizinkan perempuan berbuat banyak dalam kepemimpinan selain pelayanan children, anak-anak, atau pelayanan wanita saja. Mari kita lanjut. Pertama-tama saya mau meluruskan dulu bahwa surat 1 Timotius ini bukanlah sebuah panduan gereja ya. Tapi ini bukanlah surat pastoral. Bukan, ini bukan panduan gereja, bukan manual gereja. Juga bukan surat pastoral. Ini adalah jenis surat apostolik. Maksudnya adalah surat pastoral itu artinya Paulus bangun pagi-pagi, apa yang harus aku lakuin sekarang ya? Paulus mikir, kenapa aku nggak nulis sebuah buku tentang bagaimana menjalankan sebuah gereja? Lalu aku akan nulis peran-perannya itu, setiap orang itu apa, perempuan, laki-laki apa.
Ini akan jadi sangat komprehensif dan sistematis. Ini akan jadi sebuah manual. Tapi 1 Timotius ini bukan itu, bukan surat pastoral itu atau sebuah panduan gereja, bukan. Ini adalah sebuah surat apostolik. Mari kita lihat di awalnya. Ayat 1 sampai 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan pada Timotius. Dan ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah ini nih. Ini bukan surat umum yang bicara tentang gereja itu apa sih, gereja itu harusnya gimana, bukan. Tapi Paulus, kita lihat di Kisah Rasul 21 waktu eh, Paulus itu ngomong ke setiap pemimpin bahwa mereka akan membangkitkan para penipu-penipu, pengajar-pengajar yang sesat, bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat. Itu adalah yang Paulus peringatkan di Kisah Rasul 21. Dan Paulus kasih tahu ke Timotius bahwa untuk membereskan masalah tentang orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu ini, ajaran-ajaran yang lain. Buku 1 Timotius ini adalah seperti itu maksudnya, surat apostolik kepada Timotius untuk kasih tahu bahwa gereja di Efesus ini harus segera ditangani masalahnya, bukan masalah panduan gereja tentunya. Itulah surat Paulus. Nah, kalau kita paham jenis suratnya, kita akan memahami sudut pandang Paulus dari suratnya ini. Kalau di 1 Timotius 2 ini, kalau setiap Alkitab ini hanya tergantung dari 4 ayat ini, maka kita akan bilang bahwa perempuan, no, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang kalau ini adalah ayat di dalam Alkitab itu cuma 4 ayat ini, maka kita bisa bilang itu. Tapi enggak, ada banyak sekali ayat-ayat yang lain yang luas sekali, realitanya yang luas sekali, pengajaran yang luas sekali tentang jenis kelamin dan kepemimpinan. Makanya itu yang kami lakukan pertama kali. Nah, kalau kita lihat di 1 Timotius 1, kita lihat bahwa 1 Timotius 1 ini ditulis dalam kondisi yang benar-benar mendesak sekali. Yang kita lihat di ayat 1, waktu Paulus lagi ngawali suratnya itu biasanya punya greetingnya banyak, salamnya banyak, doanya banyak, berkat. Biasanya ada seperti itu sebelum dia langsung masuk gitu. Tapi di sini Paulus kepada Timotius, halo, terus langsung masuk ke intinya gitu kan. Aku mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Ada mendesaknya sekali. Ada masalah yang benar-benar besar yang perlu segera ditangani oleh Timotius. Dan kita lihat juga di Galatia. Kita lihat sama. Paulus nggak bilang halo apa gitu, dia langsung masuk ke isunya, masuk ke masalahnya. Makanya ini adalah surat apostolik. Masalahnya itu langsung di address, ditangani. Nah, pertama-tama surat 1 Timotius ini bukan panduan gereja maupun surat pastoral, tapi sebuah surat apostolik. Sebuah tugas apostolik, tugas kenabian untuk membereskan masalah yang terjadi, untuk Timotius menyelesaikannya. Paulus itu ninggalin Timotius di Efesus untuk beresin semuanya. Timotius itu adalah delegasi Paulus kerasulan jangka pendek dengan tugas khusus yang harus diselesaikan dalam menghadapi penyalahgunaan pengajaran dan kekurangan pengajaran dan praktik tertentu di gereja Efesus. Nah, oleh karena itu Paulus memahami kata-kata Paulus mengenai perempuan dalam 1 Timotius 2 ini tidak boleh dipahami sebagai bagian dari niatnya untuk nulis aturan umum tentang perempuan. Kalau kita pahami ini,
bahwa ini adalah sifat alami dari surat Paulus ini, maka kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda tentang perempuan di dalam gereja. Dan apa yang Paulus sampaikan di 1 Timotius ini bukanlah pandangan general Paulus tentang pandangan umum Paulus tentang perempuan di 1 Timotius ini. Tapi ini lebih dalam. Karena kita harus melihatnya bahwa Paulus mau ngomong ke Timotius bahwa ada orang-orang tertentu yang nggak punya karakter, dan gantikanlah mereka dengan pemimpin-pemimpin yang baru yang punya karakter. Itu mungkin bahasa sederhananya. Dan ini juga ada di 1 Timotius dan 2 Timotius, ada masalah karakter yang sedang ditangani oleh Timotius. Makanya Paulus menitik beratkan kepada karakter. Dan ini bukan pandangan umum tentang perempuan di dalam gereja gitu loh. Jadi ada masalah isu karakter tertentu. Tapi kita lihat konteksnya. Kita lihat konteks secara umumnya. Memang karakter itu penting dalam kepemimpinan, tapi bukan satu-satunya. Ada banyak yang lain lagi. Semoga ini dapat dipahami. Mari kita kembali ke 1 Timotius 2. Ini maksudnya kata-kata Paulus ini tidak boleh dipahami di 1 Timotius 2 ini sebagai mendadak bangun pagi, aku bakal nulis. Paulus bakal ngomong kayak, oke, aku bakal nulis ke Timotius bahwa ini nih, peran umum seorang wanita dalam gereja itu di surat 1 Timotius 2 ini. Oh, enggak, bukan itu peratnya. Ini adalah Paulus yang sama loh, yang punya perempuan-perempuan di dalam tim apostoliknya tadi, yang 2 orang tadi itu. Berarti Paulus nggak mungkin tidak konsisten gitu kan. Kita harus melihat bahwa Paulus ini menangani isu serius tentang karakter di gereja Efesus. Di ayat yang berikutnya, di ayat-ayat sebelumnya, nah ini dibilang bahwa perempuan itu harus berkepang-kepang, jangan pakai emas atau berdandan dan lain sebagainya, tapi harus yang baik. Kalau kita mau melarang perempuan untuk tidak masuk dalam kepemimpinan di 1 Timotius 2, jadi kita juga harus konsisten dong bahwa mereka nggak boleh dandan, kita nggak boleh bikin mereka kepang-kepang, nggak boleh biarin mereka pakai emas. Kalau kita mau konsisten ya di 1 Timotius 2 yang sama, kita nggak bisa bilang bahwa perempuan nggak boleh masuk ke pemimpinan, tapi kita biarkan mereka pakai rambut yang kepang, pakai emas. Kita nggak konsisten dong. Nah, ini masalah konteksnya apa gitu kan? Ini jelas banget ini. Jangan memakai emas. Jangan pakai emas, jangan bikin kepang, jangan pakai pakaian mahal. Tapi ini bukan perintah yang mutlak gitu loh. Tapi lebih kepada sesuatu yang berlebihan gitu kan. Kita tahu memang ada masalah dengan perempuan dan juga laki-laki juga. Dan Paulus menangani masalah yang secara spesifik yang terjadi pada saat itu di gereja Efesus daripada bicara soal perempuan secara umum. Jadi kita tidak bisa pakai ayat ini sebagai landasannya. Mari kita lihat sekarang di sisi ekstrem yang berbeda. 1 Korintus 14, 34, 35, bahwa perempuan tuh harus diem, nggak boleh bicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan dalam hukum Taurat, bahwa ini memalukan gitu kan. Nah, kalau 2 ayat ini hanyalah satu-satunya ayat di dalam Alkitab, kalau misalnya kita buka Alkitab nih dan ayatnya cuma ini aja, ya sudah gitu kan. Kita harus bilang bahwa perempuan nggak boleh ngomong, nggak boleh lakuin apapun, malah memalukan.
Tapi apakah itu maksud yang sebenarnya dari Paulus untuk kita? Apakah Paulus ingin kita memahami ayat ini seperti itu? Enggak kan? Di ayat yang lain, di surat yang sama, di 1 Korintus. Dan Paulus bilang di 1 Korintus 12:7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Paul ingin perempuan itu berfungsi. 1 Korintus 11 ayat 5 bilang bahwa tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak tertudung menghina kepalanya. Dia bicara soal pada pertemuan publik. Kalau yang berdoa, ini lagi bicara pada orang yang ini adalah 3 pasal sebelumnya. Di pasal 14, maksudnya apa? Kita lihat di 1 Korintus 14:26. Ini hanya beberapa ayat. Waktu kita datang berkumpul bersama, setiaplah kita mempersembahkan sesuatu, mazmur, pengajaran, pernyataan Allah, karunia bahasa roh, karunia mengenaskan roh. Kita harus lihat setiap ayat Alkitab, setiap pengajaran Paul, baru itu fair. Bahwa kita menilai Paulus konsisten. Memang ini membingungkan. Kita itu nggak tahu memang pada umumnya konteks tulisan Paulus, Pak, terjadi sesuatu apa. Kita memang tahu ada banyak permasalahan tertentu yang secara sistematis itu dikoreksi oleh Paulus dalam surat 1 Korintus. Seisi buku Korintus ini masalah isu, memang ada masalah demi masalah, dan dia membahas situasi lokal di Korintus dan tidak memberikan hukum universal yang melarang perempuan berbicara di pertemuan umum. Paulus itu bukan bilang bahwa kayak di kitab Roma itu kan, Roma itu cukup umum bisa di-apply, yang bisa diaplikasikan, tapi kalau di 1 Korintus ini ada konteks tertentu yang kita harus hati-hati dalam menginterpretasikannya. Karena 1 Korintus ini buku yang menangani masalah secara langsung yang terjadi di Korintus memang. Kita ingat di 1 Korintus yang tentang pembaptisan kepada orang mati. Maksudnya apa gitu kan? Maksudnya apa? Ada banyak konteks yang terjadi di Korintus itu. Yang mungkin Paulus tidak sampaikan konteksnya ini apa gitu pada saat dia nulis ke Korintus. Padahal dia memang lagi bahas situasi lokal gitu kan. Bukan hukum yang universal. Dia bukan bahas soal hukum universal yang larang perempuan untuk ngomong di pertemuan umum. Dan memang sepertinya ada sesuatu yang mengganggu di Korintus. Makanya Paulus melarang sesuatu. Tapi dia tidak melarang perempuan secara umum untuk berpartisipasi. Perhatikan bahwa di pasal yang sama ada larangan yang sama gitu kan, di 1 Korintus 14 untuk bernubuat, menafsirkan bahasa roh. Di sini bilang bahwa kalau ada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kita harus menafsirkannya. Harus ada tapi kalau ada yang duduk situ pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri gitu kan. Ini kan konteksnya kan bahwa kita harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Ini pasal yang sama loh. Dia ingin semua orang jemaatnya ini berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Dia nggak ingin ada gangguan. Tapi nggak hanya kepada perempuan saja. Ini adalah masalah lokal di sini. Dan saya saya mengajar tentang 1 Korintus 14 ini, dan beberapa di Timur Tengah itu ada perbedaan konteks gitu, kata-kata yang saya ucapkan. Dan itu cukup lucu sih. Waktu itu ada beberapa pemimpin gereja, ada banyak laki-laki dan perempuan,
mereka dari negara-negara yang berbeda di Timur Tengah. Aku ada penerjemahnya yang luar biasa dalam bahasa Arab. Dia di sebelah saya. Setiap orang itu ada di meja kan, jadi waktu itu situasinya ada banyak perempuan di sana. Di meja depan, di depan banget, di depan kami pas banget ada kok meja dengan 6-8 orang perempuan dari negara tertentu di Timur Tengah. Aku nggak akan bilang di mana. Mereka wanita yang luar biasa. Dan mereka itu bener-bener nggak bisa diem. Ribut. Saya ini lagi ngajar, ada penerjemah saya. Dan mereka memang diskusi tentang pengajarannya. Pas di depan banget. Ngomongnya kenceng banget. Bla 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 gitu. Dan penerjemah saya, perempuan penerjemah saya. Dan dia cukup kesel. Dia akan pause sebentar, diam dan tolong berhenti. Berhenti. Berhenti dulu ya, jangan ngomong dulu ke perempuan-perempuan tadi. Terus saya nanya ke translator saya, kamu tadi ngomong apa? Diem dong. Tolong jangan mengganggu untuk orang lain bisa mendengarkan pengajaran ini. Dan beberapa menit kemudian mereka ngomong lagi, bla 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 bla, dan penerjemahnya ngasih tahu lagi, dan jadi makin kesel. Dan siklusnya berulang berkali-kali gitu kan. Perempuan-perempuan ini nggak mau diem. Dan ini mendadak mengingatkan saya kepada, oh iya, ini mungkin yang maksudnya Paulus di 1 Korintus 14. Perempuan, tolong jangan banyak bicara. Kalau memang mau ngomong, ngomong nanti dengan suami di rumah. Tapi pada saat pertemuan umum, jangan mengganggu persekutuan kita. Itu adalah aha moment buat saya. Itu konteksnya Paulus pada saat itu. Itu adalah interpretasi saya tentang 1 Korintus 14. Jadi kita tidak boleh mengabaikan ayat-ayat ini memang. Kita nggak bisa. Kita harus melihat semua Alkitab, ayat Alkitab. Tapi kita harus menafsirkan dengan baik, dengan benar. Kita lihat di 1 Timotius 2, di 1 Korintus 14. Kita memahaminya harus dengan konteks Alkitab secara keseluruhan. Kita harus mulai ingat dari awal tadi bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, tapi laki-laki dan perempuan itu adalah berbeda, gitu kan? Bahwa perannya berbeda laki-laki dan perempuan. Kita lihat dari awal tadi. Seringkali orang itu ngambil ayat seenaknya saja, dan ini ayatnya nih, ini pendapat kami dan ini peraturan kami tentang perempuan dan itulah sudah diputuskan. Itu benar-benar cara yang tidak sehat untuk menafsirkan Alkitab, dan itu kita melukai tubuh Kristus waktu kita melakukan itu. Jadi kita harus membangun doktrin kita berdasarkan keseluruhan Alkitab dan bukan hanya pada 1 atau 2 bagian saja. Dan kita nggak boleh jadiin ayat-ayat ini sebagai satu-satunya acuan kita mengenai perempuan dalam pelayanan. Kalau kita ngelakuin hal ini, teman-teman, maka kita akan menghindari sisi-sisi ekstrim tadi. Dan akhirnya, ini adalah budaya dari sebuah gereja yang sehat. Ini adalah visi dari sebuah gereja yang sehat. Ini adalah harapan kami. Dan melalui pelatihan ini, teman-teman akan lebih baik diperlengkapi untuk membangun budaya gereja yang sehat melalui pengajaran ini. Yang pertama, kita ini harus terpisah dari dunia dan cara-caranya, termasuk kebingungan mengenai jenis kelamin yang terjadi di seluruh bagian di seluruh dunia, khususnya di dunia barat. Kita harus terus pegang teguh firman Tuhan, terutama soal kebingungan jenis kelamin. Dan kita harus merayakan kekuatan unik dari maskulinitas dan feminitas dari laki-laki dan perempuan di gereja dan di rumah.
daripada hanya memiliki satu arah bahwa semua orang itu sama, laki-laki dan perempuan itu sama, tapi umum banget, tidak ada kekuatan unik dari laki-laki dan perempuan, itu tidak tidak berarti sama sekali. Karena Tuhan memang menciptakan laki-laki dan perempuan itu unik. Karena unik, jadi berbeda masing-masing. Maka kita perlu rayakan itu. Kita perlu memberikan ruang untuk hal ini bertumbuh dalam gereja kita. Lanjut, setiap anggota gereja, mau laki, perempuan, kita pengen teman-teman semua itu berfungsi sesuai dengan kepenuhan panggilan masing-masing di dalam Allah. Kita pengen semuanya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah panggil kita, kalau Tuhan memanggil teman-teman menjadi pemimpin, siapa saya untuk bisa menentang itu? Mau laki-laki atau perempuan gitu kan? Kalau Tuhan memanggil teman-teman, kita harus mendukung semuanya. Kita perlu membantu supaya teman-teman bisa mencapai panggilan yang utuh. Pada akhirnya, memang akan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan puncak. Itu realitanya. Dan itu konsisten apa yang sudah terjadi di Alkitab. Dan kita nggak perlu takut soal itu. Dan itu sesuai dengan Tuhan menciptakan kita, desain awalnya. Dan pada akhirnya ketika ada wanita yang dipanggil Tuhan untuk menduduki posisi kepemimpinan puncak, kita harus berdayakan, kita harus dukung dia. Kita harus dukung dan kita harus berdayakan dia supaya dia dapat mencapai potensi maksimalnya. Saya baru saja dari Afrika Barat dan itu momen yang luar biasa. Saya baru kembali dari sana. Kita belajar dan tentu saja direktur dari Afrika, tim kami di Afrika adalah seorang perempuan. Namanya adalah Dalvin. Dia adalah perempuan yang sangat luar biasa. Dan menarik buat saya bahwa seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa Dalvin ini mulai membatasi dirinya di luar yang saya pikirkan, bahwa bicara soal baju, bahwa dia harus berpakaian seperti ini, seperti itu. Saya masalahnya nggak pernah memikirkan itu. Saya cuma mau bilang ke dia bahwa kamu tidak perlu memikirkan masalah baju itu harus seperti apa. Tapi nggak pernah, anehnya adalah nggak pernah ada yang pernah ngomong ke saya sebagai laki-laki bahwa kamu laki-laki harusnya nggak boleh seperti ini, nggak boleh pakai baju seperti ini. Kok menarik ya? Rata-rata itu spotlightnya kepada perempuan. Waktu saya melihatnya seperti itu, saya jadi lebih, ini membantu saya untuk memberikan apa ya, afirmasi, kata-kata yang membangun kepada perempuan dan untuk melindungi mereka, bahwa perempuan di tim saya ini perlu didukung untuk mereka bisa mencapai potensi maksimal mereka, menguatkan mereka lewat kata-kata saya. Daripada memikirkan soal baju dan bertindak tidak adil, bahwa laki-laki tidak pernah ditanyakan seperti itu. Dan saya bersyukur bahwa setiap perempuan-perempuan, setiap panggilan-panggilan mereka di tim kami, mereka menghidupinya dan kami merayakannya. Merayakan setiap potensi yang Tuhan sudah berikan. Dan itu adalah akhir dari pengajaran ini. Sekali lagi, pengajaran berikutnya, pengajaran globalnya adalah, training globalnya adalah tentang teologi transformasi. Kalian bakal suka, ini luar biasa sekali, keren banget, membawa kita keluar dari teologi yang membosankan dan teoritis, intelektual, tapi kita akan membawa teologi keluar dari realitas itu. Dan kita akan bawa teologi itu ke tempat yang alkitabiah, yang benar-benar transformatif, yang benar-benar merubah hidup orang, yang merubah banyak sekali pemimpin-pemimpin gereja yang sudah menggunakan sumber daya kami
Dan saya menunggu teman-teman untuk bisa mengikuti. Dan teologi yang Alkitabiah itu selalu transformasional dan tidak pernah bicara soal tentang abstrak, teoritis maupun intelektual saja. Selalu merubah kehidupan, selalu mentransformasi hidup. Maka saya sangat menganjurkan teman-teman untuk bisa ikut pelatihan global berikutnya, teologi transformasi, supaya bisa mengikuti training berikutnya. Dengan anugerah Tuhan, terima kasih teman-teman sudah bersama dengan kami. Saya sangat menghargai waktu yang sudah diberikan. Saya berharap ini bisa menjadi kekuatan untuk teman-teman semua. Mungkin klarifikasi, mungkin juga pembetulan, koreksi tentang perempuan dan kepemimpinan. Tapi pada akhirnya saya berdoa ini menjadi berkat dan kekuatan untuk teman-teman. Tuhan memberkati. Saya berharap bisa ketemu lagi di lain waktu. Kita akan biarkan chat box-nya terbuka. Kita kita juga menetapkan konfidensialitas bahwa identitas teman-teman itu terjamin aman. Kalau mau ngobrol boleh. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.